Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan observasi pembelajaran terhadap rekan sejawat, di mana saya Isna Abdul Qadir Suma sebagai observer dan Ibu Patricia Pemdengo sebagai guru yang diobservasi. Observasi ini akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas, dan pasca observasi. Nah, hari ini saya akan melakukan pra-observasi berupa percakapan dengan Ibu Patris tentang bagian pembelajaran yang menjadi fokus pengembangan. Selamat siang Ibu Patris. Selamat siang Bu Isna. Apakah Ibu Patris tidak sibuk hari ini? Oh tidak, kebetulan kelas 4 mata pelajaran PJOK. Saya minta waktunya sebentar ya Bu. Ya silakan Bu Is. Sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan pra-observasi terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Jadi hari ini saya ingin tahu kesiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Kira-kira materi apa yang akan Ibu belajarkan dan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Saya akan mengajarkan materi matematika tentang faktor persekutuan terbesar dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran penyelesaian masalah FPB yang ditayangkan guru, siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan FPB dengan tepat. Kedua, setelah mengerjakan LKPD dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang diberikan guru. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dengan tepat. Baik, pada observasi nanti kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai terkait pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama, saya mampu memfasilitasi siswa mengikuti pembelajaran menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kedua, saya mampu melibatkan siswa secara aktif mengikuti pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Nah, dengan media pembelajaran inovasi, siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya dalam pembelajaran, tingkat pemahaman siswa itu kan berbeda. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira strategi apa yang telah dipersiapkan untuk itu? Strategi pembelajaran nanti, saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Nah, sebelumnya saya juga telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kelompok A yang memahami perkalian, kelompok B yang memahami pemfaktoran, kelompok C yang memahami memfaktorisasi dan memahami kalimat matematika. Saya juga sudah memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajar siswa. Kelompok A, murid yang memahami materi menggunakan media audiovisual. Saya menyediakan video pembelajaran tentang materi FPB menyelesaikan soal cerita. Murid yang memahami materi visual, saya memberikan artikel dan bahan bacaan. Sementara kelompok C, kinestetik, yaitu siswa itu mengamati gambar-gambar. Nah, dari hasil pemetaan ini diketahui bahwa ada siswa yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik. Sehingga pada pembelajaran nanti saya akan menggunakan sumber belajar berupa buku tema, LKPD, video, dan PPT untuk siswa yang visual. Sedangkan untuk siswa auditory, yaitu selain video, saya juga harus banyak memberikan penjelasan. Sementara yang kinestetik, mereka mengamati gambar. Berdasarkan strategi yang telah dipersiapkan dan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan, nampak bahwa pembelajaran yang akan saya observasi ini adalah pembelajaran yang menarik. Luar biasa Bu. Semoga semua tujuan pembelajaran dan area pengembangan bisa dicapai lancar dan sukses. Insya Allah, amin. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Pada kegiatan pasca observasi nanti kita akan melakukan refleksi kira-kira tujuan pembelajaran dan area pengembangan apa yang sudah terlaksana dan apa
apa yang belum terlaksana. Kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran yang akan saya observasi? Insya Allah hari Senin, Bu. Ya, jadi hari Senin saya akan melakukan observasi. Semoga tidak ada halangan sehingga semua yang kita rencanakan akan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih Bu Patris. Sama-sama Ibu Isna. Demikianlah kegiatan pra-observasi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap, semua semangat ya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Coba perhatikan tempat duduknya, kalau yang masih miring-miring diperbaiki. Ketua kelas siapa yang hari ini tidak hadir? Ya, bagus. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Coba pimpin doanya Ketua kelas Rizky. Doa. Teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Ya. Nah, silakan berdiri dulu semua. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat materi kita yang lalu? Iya, Siva. Iya, tentang faktor persekutuan dua dengan prima. Nah, sekarang kita lihat, kita amati dulu berikut pertanyaan. Ibu Mira memiliki 15 buah jeruk dan 21 buah apel. Buah itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk apel yang sama. Anak yang menerima buah tersebut ada beberapa titik-titik orang. Nah, sekarang Ibu tanya. Di sini 15 buah jeruk dan 21 buah apel. Nah, kita akan bagikan ke beberapa anak dengan sama banyaknya sama. Nah, kita cari dulu. Masih ingat bagaimana memfaktorisasikan? Bagaimana? Faktorisasi prima dari 15 berapa? Masih ingat? 15 kita bagi dulu dengan, kalau cara memfaktorisasikan, kita membaginya dengan bilangan
Prima, bagus. Dengan bilangan? Prima. Angka berapa? 2. 3, ya, dan seterusnya. Nah, 15 bisa dibagi 2? Tidak. Ya, tidak. Jadi dia bisa dibagi berapa? 3. Ya, dibagi 3. Kemudian dapat berapa? 5. Ya, berarti faktorisasi dari 15 adalah 3. ya 3 dan 5. Nah. Sekarang 21. 21 bisa dibagi 2? Tidak. Berapa? 3. Kalau tidak bisa dibagi 2 maka kita bagi 3. Dapat berapa? 7. Nah, berarti faktorisasi prima dari 21 adalah 3 dan 7. 7. Nah, berapa buah yang dibagi sama banyak? Berapa buah? Kita lihat. Faktor terkecil dengan bilangan yang sama dari bilangan 15 dan 21 adalah 3. Nah, jadi kita hari ini materi pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan menyelesaikan masalah tentang faktorisasi persekutuan terbesar ya dengan menggunakan ya faktorisasi prima ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini setelah mengamati video pembelajaran penyelesaian masalah FPB yang ditayangkan guru, kamu dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan FPB dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengerjakan LKPD dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang diberikan guru, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dengan tepat. Nah, berikut ibu akan bagi kalian LKPD ya. Jadi ini kelompok faktor, kelompok prima, kelompok faktorisasi, ini kelompok bilangan dan ini kelompok angka. Nah, perhatikan di setiap LKPD ini kamu akan ibu tugaskan mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Ya, aturan untuk mengerjakan LKPD yang pertama, tulis nama kelompokmu di situ, ya. Tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Kemudian bacalah petunjuk di LKPD. Setelah kamu membaca petunjuk LKPD, kamu akan menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di situ dikerjakan secara berkelompok. Sudah mengerti? Ada yang ingin bertanya? Nah, sekarang kalau sudah mengerti silakan dikerjakan. Nah, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Iya, silakan. Dibaca, satu orang membaca, kemudian yang lain bersama-sama mencari jawabannya. Jangan lupa ya, cara mencari FPB itu ada kata kuncinya. Paling banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah, ya. Itu dalam kata kunci untuk mencari FPB. Silakan kelompok-kelompok. Ya. Nah, jangan lupa ya. Ya, cara menarik faktorisasi primanya yaitu kita membagi atau memfaktorkan dengan bilangan bilangan prima. Kita ambil dari bilangan yang paling kecil dulu, bilangan 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, maka kita ambil bilangan 3. Ya. Ya, jadi kalau masih bisa dibagi 2, jangan langsung bilangan 3. Dibagi 2 dulu. Ya, bagus. Ya, ayo kerjasama yang lain. Ya, jangan lupa ya, kata kunci cara mencari FPB itu
terobosannya salah. Menurut kamu ini salah, Bu. Nah, boleh kamu kasih saran. Rizky, sudah benar Rizky? Yang dikerjakan oleh kelompok faktor? Perhatikan, pekerjaan kamu juga dilihat. Sudah benar ini Silva? Silva sudah benar? Faktorisasikan. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan dulu pekerjaan dari kelompok faktor. Nah, ini apakah ini sudah benar? Bagaimana cara mencari FPB? Kita buat dulu dalam pohon. Nah, di sini ada 60 dan 80. Ya. Pertama kita faktorisasikannya dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil berapa? 2. Nah, ini sudah benar? Ya. Sekarang 60 dibagi 2 dapat 30, benar? Ya. Dibagi 2 masih boleh? Ya. Dapat berapa? 15. Kemudian dibagi 3 dapat 5. Kemudian ini kita faktorisasi 60 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang kita lihat bilangan 80. Sudah benar ini? Ya. 80 dibagi 2 sudah benar? Ya. Masih bisa dibagi 2 dapat 40? Ya. Kemudian masih bisa lagi dibagi 2? Ya. Nah, akhirnya jadi 80 sama dengan 2 pangkat 4 kali 5. Sekarang kita lihat pangkat terkecil bilangan yang sama dari bilangan 60 dan 80. Di sini yang terkecil adalah 2 pangkat 2 dan di sini adalah 5. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 4 dikali 5 sama dengan 20. Apakah ini sudah benar faktor persekutuan terbesarnya 20? Nah, coba di sini pertanyaannya yang ditanya apa? Berapa kalung? Nah, di sini belum disebutkan kalung yang manik-manik merah berapa, hijau berapa. Ditulis di sebelah salah satu. Iya, di sini. Berapa yang kalung manik-manik dan ada 20. Dari 20 manik-manik itu berapa warna merah dan berapa warna hijau? Iya. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat Salsa. Ya. Sekarang, apakah kamu sudah mengerti bagaimana menyelesaikan soal cerita menggunakan FPB? Ya. Nah, kalau kamu sudah mengerti, bagaimana dulu kita cara untuk menentukan FPB? Kata kuncinya masih ingat? Ya. Ya, apa coba? Paling banyak, sebanyak-banyaknya, ya sama banyak, ya jadi itu menggunakan cara menentukan FPB. Nah, bagaimana? Apakah ada manfaat belajar hari ini? Ya, apa manfaatnya? Ya. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi manfaatnya kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam berhitung dengan menggunakan FPB. Nah,
menyelesaikannya kita menggunakan pohon ya. Kemudian kita membaginya dengan bilangan Prima. ya, dengan bilangan prima yang paling diawali dengan bilangan prima yang paling Kecil. ya, yang paling kecil. Nah, sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, baiklah, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Sekarang jangan lupa besok kita akan belajar tentang tema 6 ya. Nah, tema 6 cita-cita. Nah, sekarang kita siap-siap dulu sebelum selesai pelajaran hari ini. Silakan kedua kelas pimpin doanya, doa sebelum pulang. Ya, bagaimana posisi dulu kalau berdoa saya? Teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa mulai. Alhamdulillah. Nah, sekarang simpan semua alat tulis kalian, jangan lupa. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pengajar praktik Bapak Imam Lahabu dan Ibu Patricia Pembengo sebagai guru yang diobservasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak pengajar praktik yang telah meluangkan waktunya untuk hadir mendampingi kami pada kegiatan praktik supervisi akademik ini. Begitu pula dengan Ibu Patricia yang sudah bersedia diobservasi. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama di tempat ini lagi dalam rangka kegiatan praktik pasca observasi yang merupakan lanjutan dari observasi pembelajaran di kelas. Mohon izin Pak, saya akan melaksanakan refleksi terhadap Ibu Patricia setelah beliau melaksanakan pembelajaran di kelas. Selamat siang Ibu Patricia. Selamat siang. Sebagaimana kesepakatan kita pada praobservasi, setelah observasi pembelajaran kita akan berbincang-bincang lagi untuk melakukan refleksi tentang proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Bisa kan Bu? Iya, bisa. Baiklah. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Patri setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega dan bersyukur karena proses pembelajaran kali ini berbeda dengan proses pembelajaran yang kemarin-kemarin telah saya laksanakan. Kira-kira apa yang membedakan pembelajaran kemarin dengan hari ini, Bu? Nah, kalau pembelajaran hari ini, Ibu yang melakukan observasi terhadap pembelajaran yang saya laksanakan. Nah, dengan demikian saya bisa tahu apa kelemahan dan kekuatan saya saat melaksanakan pembelajaran. Dan dari kelemahan maupun kekuatan itu, saya memiliki peluang untuk memperbaiki kelemahan saya dan meningkatkan kekuatan itu dalam pembelajaran. Nah, sementara kemarin-kemarin saya tidak tahu apakah pembelajaran yang saya laksanakan itu sudah tepat atau belum. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Berarti kehadiran saya sebagai supervisor tidak menjadi beban bagi Ibu. Kira-kira saat melaksanakan pembelajaran tadi, langkah mana yang menurut Ibu Patris tidak sempat dilaksanakan atau mungkin tidak maksimal dilaksanakan? Pada saat pembelajaran tadi, semua langkah pembelajaran sudah saya laksanakan sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Baik, pada percakapan kita di praobservasi, ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Menurut Ibu, di antara 2 tujuan tersebut,
apa yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai, atau juga yang belum maksimal dilaksanakan. Secara umum tujuan pembelajarannya sudah tercapai, namun masih ada juga siswa yang daya serapnya kurang, Bu. Ya, memang setiap siswa memiliki keunikan yang berbeda. Ada kekurangan, ada juga kelebihan, dan juga memiliki tingkat pemahaman yang berbeda pula. Dan kita sebagai guru tidak boleh putus asa dalam menuntut mereka, Bu. Untuk menghadapi siswa seperti itu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut ada perubahan ke arah yang baik? Saya akan berusaha untuk memberikan latihan yang berkesinambungan supaya kemampuannya terasah. Alhamdulillah, itu niat yang baik, Bu. Sekarang kita beralih pada area pengembangan yang ingin dicapai. Pada praobservasi kemarin ada 2 hal yang ingin dicapai. Nah, bisa dijelaskan mungkin ada yang menurut Ibu belum tercapai atau mungkin juga sudah tercapai kedua-duanya. Iya, Bu. Nah, untuk area pengembangan yang pertama sudah tercapai. Nah, pada saat pembelajaran saya sudah memfasilitasi siswa dengan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Namun ada juga area pengembangan yang belum maksimal saya laksanakan, yaitu pertama, pada saat meminta siswa menjawab pertanyaan yang saya berikan, saya hanya fokus pada 2 orang siswa yang selalu angkat tangan untuk menjawab. Sementara siswa lain hanya menyimak saja, sehingga tujuan saya untuk melibatkan semua siswa secara aktif mengikuti pembelajaran belum maksimal. Nah, yang kedua, saya juga belum maksimal membimbing siswa dalam kelompok untuk menurut kesiapan belajar mereka. Nah, saya merasa pembelajaran berdiferensi ini bagus untuk siswa. Namun, saya sebagai guru juga harus kerja keras juga, Bu. Ya, memang pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan pada awalnya kita memang merasa bahwa tugas guru bertambah karena harus memetakan siswa sesuai kebutuhan mereka terlebih dahulu, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Namun kita perlu sadari juga bahwa kita diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas mulia ini. Saya yakin Ibu pasti bisa. Hanya saja kita perlu beradaptasi atas perubahan sistem pembelajaran saat ini. Nah, sekarang saya ingin tahu apa rencana Ibu untuk membenahi kembali area pengembangan yang belum maksimal dilaksanakan tadi. Nah, di saat saya memberikan pertanyaan kepada siswa, seharusnya saya memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menjawab, meskipun mereka tidak angkat tangan. Nah, karena bisa jadi anak yang tidak angkat tangan tersebut malu atau ragu-ragu menjawab. Nah, kemudian saya juga akan memberikan pembimbingan lebih kepada kelompok yang kurang mampu memahami pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kira-kira kapan rencana itu dilaksanakan? Insya Allah mulai besok, karena lebih cepat lebih baik. Ya. Setelah kita panjang lebar membahas tentang kekuatan dan kelemahan Ibu dalam pembelajaran, akhirnya Ibu menemukan solusi untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan itu. Apa sih rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depan? Untuk lebih meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya perlu banyak bertukar pikiran dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Selain itu, saya juga harus banyak belajar dari referensi lain. Bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang tepat dan tentunya berpihak pada murid. Baiklah, karena refleksi kita pada hari ini sudah selesai, di mana Ibu sudah menyadari kekuatan dan kelemahan Ibu saat melaksanakan pembelajaran, juga sudah mendapatkan solusinya, maka pertemuan kita hari ini kita akhiri. Namun saya ingin ketemu lagi minggu depan. Saya ingin tahu perkembangan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran seperti apa.
Semoga apa yang Ibu rencanakan akan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih Bu Fatris. Sama-sama Ibu Isna.